Ya, salam nagari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dua alasan kenapa Coach Sintayong lebih memilih bermain bertahan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi sebelum itu yang baru bergabung dengan channel ini membahas seputar sepak bola baik dalam maupun luar negeri. Jadi yang baru bergabung minta tolong subscribe-nya dan tekan tombol like-nya agar channel ini berkembang. Iya, Indonesia telah menjalani 6 pertandingan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 6 pertandingan tersebut, 5 laga Indonesia bertanding melalui pendekatan secara bertahan atau main bertahan. Sedangkan satu pertandingan menghadapi Cina kita bermain menyerang. Di video kali ini kita akan membahas kenapa alasannya. Ya, kita bahas dua alasan kenapa Timnas Indonesia main bertahan pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alasan yang pertama adalah perbedaan kualitas pemain. Ya, penyebab ada tim yang cenderung bertahan dan menyerang itu berpengaruh terhadap perbedaan kualitas pemain. Jika perbedaan kualitas pemain itu agak jauh, maka otomatis tim yang mempunyai kualitas pemain lebih baik akan menguasai pertandingan. Jadi jika perbedaan kualitasnya terlalu jauh, maka tim yang lebih baik akan menguasai pertandingan. Contoh kita saat menghadapi Jepang unggul ball position karena memang Jepang lebih bagus secara kualitas pemain daripada kita. Yang jadi karena perbedaan tersebut tim yang lebih baik akan menguasai pertandingan. Sedangkan kalau kita lihat di grup ini, di grup C ini, Indonesia itu secara kualitas pemain itu berada di peringkat ketiga di bawah Jepang, Australia. Jadi secara kualitas kita berada di peringkat ketiga. Jadi wajar kalau kita menghadapi Jepang dan Australia bermain bertahan. Walaupun ketika Jepang menghadapi tim yang kualitas lebih bagus, Jepang juga akan bermain bertahan. Contoh saat menghadapi Jerman dan Spanyol di Piala Dunia lalu, Jepang bermain bertahan karena memang kualitas pemain Jerman lebih baik daripada timnas Jepang. Itulah alasan pertama kenapa salah satu tim bermain bertahan dan menyerang, karena perbedaan kualitas pemain. Dan alasan kedua adalah pilihan pelatih atau strategi pelatih. Jadi yang alasan kedua adalah strategi pelatih. Jadi walaupun misal ada perbedaan kualitas pemain secara mencolok, tapi kalau pelatih ingin bermain menyerang, bisa saja menyerang, namun risikonya akan lebih mudah kebobolan karena akan sering kena counter attack. Jadi ya alasan kedua kenapa tim cenderung bertahan adalah pilihan pelatih. Sebenarnya kita bisa saja saat menghadapi Bahrain bermain menyerang, namun kita lebih memilih bertahan karena kita kuat dalam bertahan dan kita kuat juga dalam counter attack. Jadi alasan kedua kenapa tim cenderung bertahan adalah strategi pelatih. Sebenarnya dalam 6 pertandingan ronde ketiga ini, sebenarnya timnas Indonesia bermain cukup baik, sangat baik. Jadi tidak perlu ganti strategi karena saat menghadapi Arab Saudi, Australia, Bahrain dan kecuali Cina, strategi kita sangat tepat sehingga untuk pergantian strategi itu tidak perlu. Jadi hanya tinggal meningkatkan kualitas pertandingan. Jadi kalau kan dalam sepak bola itu yang penting mencetak gol dan menciptakan peluang. Jadi kalau kita saat menyerang, kita bisa menembus pertahanan lawan, dan saat kalau kita bertahan, kita berusaha tidak kebobolan. Jadi ya itulah alasan kenapa timnas Indonesia bermain bertahan pada ronde ketiga ini, karena satu, perbedaan kualitas pemain, dan yang kedua adalah strategi pelatih. Sebenarnya kan kita pernah menghadapi Australia pada Piala Asia lalu dan kita tidak bermain bertahan, tapi
secara ball position itu imbang 50-50, namun secara skor kita kalah 4-0. Jadi ya itulah video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.